Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Larasati dengan nomor induk mahasiswa 859779846, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD, Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Yang pertama adalah muatan listrik. Tujuannya adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan dan memperlihatkan adanya gaya elektrostatika bermuatan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yang perlu disiapkan bola pingpong, benang jahit, lembaran wol, benang nilon, kantong plastik, isolasi, sisir, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Cobaan pertama, gosokkan kantong plastik pada baju beberapa kali. Reaksi kantong plastik dengan bola pingpong saling tolak-menolak. Percobaan selanjutnya, gosokkan sisir plastik pada rambut beberapa kali. Kemudian, dekatkan pada potongan kertas. Potongan kertas akan tertarik dan menempel pada sisir dan terjadi gesekan yang menyebabkan sisir menjadi bermuatan listrik statis. Biasanya bermuatan negatif karena elektron berpindah dari rambut ke sisir, dan kemudian jika percobaan ini dibiarkan dalam waktu cukup lama, kertas tidak lagi tertarik atau akan terlepas dari sisir. Ini terjadi karena muatan listrik pada sisir menghilang secara perlahan ke udara melalui kelembaban atau lain sekitarnya. Cobaan selanjutnya, ketika bola pingpong didekatkan, tidak ada reaksi karena kedua bola pingpong tidak memiliki muatan listrik atau muatannya netral. Jika sesuatu benda tidak bermuatan, maka tidak akan ada gaya tarik atau tolak antara keduanya. Lanjut, kita akan melakukan percobaan arus listrik dengan tujuan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Adapun alat yang bahan yang perlu disediakan, yang pertama baterai, kabel, penjepit, bola lampu, dan dudukan materai yang sudah saya rangkai, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, grafit atau mata pensil, kantong plastik, kertas, air keran, dan air garam. Cobaan pertama, baterainya, kabel, dan ada juga penjepit yang sudah saya rangkai. Kemudian kita tes apakah lampunya hidup atau tidak. Ternyata lampunya hidup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek menggunakan kawat besi, dan ternyata kawat besi hidup ya teman-teman, berarti mengandung konduktor.
Kemudian selanjutnya ada kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga itu hidup ya teman-teman. Berarti kawat tembaga termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada sendok perak. Ternyata sendok perak hidup ya teman-teman. Berarti sendok perak termasuk ke dalam bahan konduktor. Dan untuk selanjutnya ada kayu. Ternyata lampu tidak menyala ya teman-teman. Berarti kayu tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada penghapus. Ternyata lampu tidak menyala ya teman-teman. Berarti penghapus tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada grafit atau mata pensil. Ternyata grafit menyala ya teman-teman, dan grafit termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada kertas. Ternyata lampu tidak menyala ya teman-teman, jadi berarti tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Dan berikutnya ada kantong plastik. Ternyata lampu tidak menyala ya teman-teman, berarti tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Dan untuk berikutnya ada air keran. Ternyata tidak menyala ya teman-teman, berarti air keran tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Untuk yang terakhir ada air garam. Ternyata lampu menyala tetapi agak redup ya teman-teman. Kesimpulannya adalah arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian tertutup. Terbukti pada saat percobaan ketika saklar ditutup, arus mengalir dan lampu menyala. Dari hasil percobaan bahan seperti kawat, besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam termasuk konduktor karena memiliki elektron bebas atau ion yang memungkinkan listrik mengalir. Baiklah, kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan tegangan listrik. Tujuannya adalah menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Cobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai. Terlihat lampu menyala redup karena pada rangkaian ini jumlah baterai hanya satu hingga tegangan lebih kecil. Selanjutnya kita menggunakan dua baterai. Terlihat lampu lebih menyala, lebih terang dibanding dengan satu baterai tadi karena pada rangkaian ini jumlah baterai bertambah menjadi dua baterai sehingga lampu menyala lebih terang. Selanjutnya kita akan menggunakan tiga baterai. Terlihat sangat menyala atau sangat terang dibanding dengan dua baterai tadi sehingga lampu sangat terang sekali. Kesimpulannya adalah semakin besar tegangan jumlah baterai, semakin besar arus listrik yang mengalir. Terlihat dari percobaan menyala lampu. Satu baterai lampu menyala redup, dua baterai lampu lebih terang, dan tiga baterai lampu sangat terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih tinggi menghasilkan arus yang lebih besar. Tanpa tegangan atau tanpa baterai tidak akan ada aliran arus listrik sehingga alat listrik tidak dapat bekerja.